kita. Karena cukuplah kita memiliki alasan untuk bergembira melebihi kegembiraan kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan dunia kita. Karena para salafus saleh terdahulu, mereka adalah hamba-hamba Allah yang kehidupannya dari tahun ke tahun seakan hanya menunggu Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, beritahukan kepada kami satu amalan yang dengannya kami dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bis-shaum, laksanakanlah puasa. Fa innahu la mithla laha, karena tidak ada amalan yang semisal dengannya. Ini memberitahukan kepada kita betapa agungnya nilai ibadah puasa terkhusus di bulan Ramadan. Sehingga seluruh rangkaian amal yang kita lakukan di saat kita sedang berpuasa ini menjadi ikut terupgrade. Balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi dilipat gandakan dibandingkan dengan balasan-balasan amal yang kita lakukan di luar Ramadan saat kita sedang tidak berpuasa. Bahkan kalau kita mengikuti bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalimatnya adalah kullu amalan ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajjibih. Seluruh rangkaian amalan anak Adam itu untuknya, miliknya, kecuali puasa, karena puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalimat wa ana ajjibih ini memberitahukan kepada kita bahwa balasan bagi orang yang berpuasa itu tak terbatas. Dan satu rangkaian amal yang sangat penting yang harus menjadi bagian untuk membuktikan keberhasilan ibadah puasa kita adalah kepandaian kita untuk lebih peduli kepada kehidupan sosial. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tujuan dari diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa, agar kita mendapatkan predikat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minal muttaqin. Dan di antara ciri orang muttaqin yang Allah jelaskan adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa menebarkan kepedulian, ya. Dan tidak terbatas saat dia bahagia. Dalam keadaan bahagia atau tidak, dalam keadaan sempit atau lapang, maka kemampuan kita untuk memberikan kontribusi kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain itu senantiasa ada. Dan sering sekali Allah menuntut kita, kalau kita ingin membuktikan apakah rangkaian ibadah saum dan amalan-amalan di dalamnya itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat bagaimana empati dan kepedulian kita kepada orang-orang dan seluruh makhluk di sekitar kita. Ini menjadi bukti. Bahkan sering sekali kepedulian kita kepada orang lain itu menyempurnakan ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kalau tidak bisa kita laksanakan dan kemudian kita tidak bisa melaksanakan puasa karena sakit berkepanjangan, maka kita disuruh bayar fidyah. Fidyah itu bentuk kepedulian sosial, dan dengan fidyah itu
ibadah ritual kita puasa di bulan Ramadan ini yang tidak sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah tercatat ada dosa-dosa kita yang terkait dengan hubungan sesama hamba Allah kemudian disempurnakan dengan ibadah ritual kita. Tidak. Ya, kekurangan ibadah sosial itu hanya bisa disempurnakan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kehalalan atau mengembalikan hak orang lain yang kita rampas. Termasuk juga meminta maaf dan meminta kehalalan, meminta permakluman atas kedaliman-kedaliman yang kita lakukan. Kalau itu tidak kita lakukan, sehebat apapun cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak pernah bisa mengampuni dosa-dosa kezaliman kita. Makanya coba pada pagi hari ini kita akan coba buktikan. Kita bisa menilai secara pribadi apakah rangkaian ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa balasannya di hadapan Allah, mulai dari menahan lapar dan haus, berdiri di malam hari dengan qiyamul Ramadan, ya. Kemudian kita menyisihkan banyak waktu untuk tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Itu adalah bagian-bagian dari ibadah-ibadah ritual. Tapi jangan kemudian kesibukan kita, kedekatan kita dengan Allah lewat ibadah-ibadah ritual itu meregangkan kita antara kita dengan kebutuhan-kebutuhan sosial orang lain. Maka Bapak, Ibu, serta saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang berbahagia, mari kita coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana empati dan kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Agar kita ini betul-betul ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekedar membanggakan aktivitas ibadah ritual kita, sementara kita khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulal jur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa di antara kita yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan jur, ya. Jur itu sebetulnya lebih kepada ungkapan-ungkapan yang bisa menyakiti orang lain dan perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain. Kalau itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan cara kita menahan lapar dan haus. Itu artinya secara keseluruhan rangkaian ibadah ritual kita ini seakan-akan tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya menghasilkan lapar dan haus, dan hanya menghasilkan, kalau kita berdiri di malam hari, hanya menghasilkan kelelahan kita karena kita bergadang di malam hari. Selebihnya Allah tidak catat sebagai investasi kebaikan. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa balasannya cuma lapar dan haus saja. Maka di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemampuan kita untuk menahan lapar dan haus ini justru menghasilkan satu indikator yang kuat yang memang diinginkan dari kepandaian kita menahan lapar dan haus adalah kepedulian kita terhadap sesama. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang berbahagia, mari kita coba lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan empati dan kepeduliannya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang sangat dermawan,
dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih meningkat. All-out, habis-habisan, ya, ketika masuk di bulan Ramadan. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayada rasahul Quran. Baik, saya potong sampai di sini saja. Sampai hadisnya kana ajwada, ya. Sekali lagi, ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi saat masuk bulan Ramadan. Hadis ini tentu saja memberitahukan kepada kita tentang keistimewaan, ya, bersedekah di bulan Ramadan. Keistimewaan meningkatkan kepedulian kita di bulan Ramadan. Dan ada hadis yang sangat kita kenal, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu, seperti kata Anas bin Malik, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, asja'an nas, adalah orang yang paling berani, wa ajwadan nas, dan adalah orang yang paling dermawan. Ini karakter dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika masuk bulan Ramadan, ya, momen bulan Ramadan ini merupakan momen khusus, momen spesial, sehingga beliau lebih dermawan. Bahkan dikatakan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus di bulan Ramadan itu. Angin yang berhembus itu kan ringan, cepat, ya kan? Ringan, cepat, dan all out, ya, keseluruhannya. Ini karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika karakter empati dan kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan. Makanya kalau kita lihat alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan kepeduliannya di bulan Ramadan, maka kita coba lihat alasannya. Yang pertama, karena sedekah di bulan Ramadan itu sangat dahsyat, ya. Salah satu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita untuk lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan, karena bersedekah di bulan Ramadan ini lebih dahsyat keutamaannya dibandingkan dengan sedekah di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan sedekah, salat malam, dan puasa sebagai jaminan bagi kita untuk dengan mudah bisa masuk ke dalam surga. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan sedekah, salat malam, dan puasa. Kita tahu bagaimana amalan bagi orang yang sedang berpuasa, keutamaannya sangat dahsyat, ya. Mulai dari Allah mengampuni dosa kita, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ar-ramadhanu ila ramadan mukaffaratun lima bainahun. Itu dahsyat, luar biasa. Kemudian
Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhi anin nari sab'ina kharifah. Siapa di antara kita yang berpuasa satu hari, Allah akan jauhkan kita dari siksaan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dan Allah mudahkan kita masuk surga. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah saat Rasulullah ditanya oleh sahabat tadi. Kemudian juga bagaimana Allah menyediakan pintu surga Ar-Rayyan khusus untuk orang yang berpuasa. Dan yang terpenting bagaimana orang yang berpuasa itu akan mendapatkan investasi kebaikan melebihi usianya ketika kita bisa melakukan kebaikan di malam Al-Qadar. Salat malam juga luar biasa dahsyatnya. Ya. Salat malam itu luar biasa dahsyatnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan banyak lagi bagaimana keutamaan-keutamaan qiyamul Ramadan. Dan keutamaan-keutamaan sedekah kalau kita ingin telusuri ya. Coba saya ingin coba bacakan satu hadis ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW menggabungkan 3 amalan ini dalam satu redaksi hadis Rasulullah SAW ya, inna fil jannati ghurafan yara lahiruha min batiniha. Disebutkan sesungguhnya di surga itu terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, wa batinuha min duhuriha, dan bagian-bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang yang pertama adalah yang lisannya berkata baik, ya. Al-kalam, ya. Liman layyinal kalam, orang yang perkataannya lembut. Wa'at'imut ta'am, dan orang yang senantiasa memberikan makanan. Watabi'us siyam, dan diikuti dengan berpuasa. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan orang yang salat saat orang-orang lain sedang tertidur. Jadi bagaimana kemudian Rasulullah SAW menjandingkan amalan-amalan ini dalam satu redaksi, dan ini menunjukkan keutamaan bersedekah terkhusus di bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa. Sebelumnya mari kita telusuri ya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan keutamaan bersedekah. Saya ingin secara khusus yang dimaksud bersedekah di sini tentu saja yang namanya sedekah itu bukan hanya dengan uang, tetapi khususnya kalimat-kalimat sedekah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam rangkaian-rangkaian hadis ini memang terkait dengan harta. Walaupun kita tahu sedekah itu tidak hanya dengan harta. Sedekah itu bisa dengan perbuatan. Ya. Kalau infak itu dengan materi. Infak itu dengan materi, dan materi itu tidak mesti uang. Artinya bisa pakaian, bisa makanan, bisa sandang, pangan, ya, tidak hanya uang. Nah, bagaimana ketika kita meningkatkan kepedulian kita terkhusus di bulan Ramadan? Dan apa saja keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan ketika kita mulai berani menyingsingkan diri untuk tidak takut dengan kemiskinan dan tidak terancam dengan masa depan curam. Ya, ketika orang berani menjamin kebahagiaan orang lain sementara dia sendiri tidak mengetahui nasibnya, hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang kehidupannya akan menjadi tanggungan dan jaminan Allah di masa yang akan datang. Itu sebabnya mengapa Rasulullah SAW menjadi hamba Allah yang paling dermawan. Yang pertama, tentu saja sedekah itu keutamaannya kita akan mendapatkan sesuatu yang paling kita butuhkan
sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan dari dosa-dosa. Saya berkali-kali bilang ya, bahwa hal yang paling menjadi skala prioritas ya, hal yang paling darurat yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita ini sudah sangat terlalu banyak. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu ampunan lewat sedekah, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu dia akan menghapus dosa. Ya, sebagaimana air memadamkan api. Bagus saya kalimatnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan porsi ampunan seperti air memadamkan api, maka kita harus bersedekah. Ada lagi ampunan yang diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti daun kering yang tertiup hembusan angin yang sangat keras, yang sangat kencang, sehingga pohon itu kering, ditiup oleh angin yang sangat kencang dan bergoyang pohon itu sehingga seluruh daunnya itu berguguran, tak tersisa satupun. Itu ibarat ampunan yang Allah berikan kepada kita yang tidak menyisakan dosa. Itu diantaranya adalah kesabaran kita dan keridhaan kita atas titipan derita Allah. Itu dia. Nah, kalau sedekah ini itu diibaratkan seperti air memadamkan api. Maka coba kita raih ini. Kalau puasa itu ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu berapa nilainya. Karena kalimatnya tuh wa ana ajjibih. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu memang Allah ciptakan puasa terkhusus di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala masih sangat membutuhkan untuk menemukan alasan agar dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai sebagian para ulama mengatakan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ini hanya membutuhkan puasa kita untuk mengampuni dosa kita. Tapi karena Allah itu Rahman dan Rahim, tetap saja Allah tidak hanya sediakan puasa, tetapi seluruh rangkaian amal kebaikan itu memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunannya kepada kita. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul Rahman dan Rahim, sangat mencintai kita. Tinggal bagaimana cara kita membalas cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Karena sering sekali kita ini membuat Allah Subhanahu wa taala bertepuk sebelah tangan. Ketidakpandaian kita menangkap pesan cinta dan kasih Allah. Padahal kalau kita lihat mengapa kemudian disebut seperti air memadamkan api? Karena kadang-kadang ada api yang kalau disiram oleh air, apalagi kalau salah menyiramnya, itu malah bisa membesar. Itu sebagian para ulama mengatakan karena jangan pernah ada di antara kita yang berharap ketika kita memakan, mengkonsumsi, menikmati harta-harta haram, berharap harta haram itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Itu ternyata tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menemukan alasan mengampuni dosa-dosa haram, ya, harta-harta haram yang kita raih itu dengan sedekah kita. Tidak bisa. Bahkan kalau kita mendengar perkataannya Ibnu Mas'ud bagaimana? Saya sering katakan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai, ya,
kemampuan kita untuk menahan diri dari 1 rupiah yang haram daripada kepandaian kita mengimpakkan 100 sampai 600 ribu rupiah. Jadi kepandaian kita mencegah harta-harta haram itu kecintaan Allahnya berlipat ganda 100 sampai 600 kali lipat daripada kepandaian kita berbagi kasih dengan bersedekah. Makanya yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita berpuasa itu bukan hanya meningkatkan kemampuan kita untuk bersedekah, tetapi jauh yang lebih penting dari itu adalah kemampuan kita untuk tidak menyentuh tangan ini dengan harta-harta haram. Ini jauh lebih penting. Dan saya ingin ingatkan bahwa apalagi dalam suasana seperti ini, kebutuhan banyak, orang-orang yang berada di pundak kita itu banyak yang menjerit, sementara kita tidak bisa menolongnya. Kemudian ada kesempatan untuk meraih harta haram, itu kadang-kadang sudah tidak banyak berpikir, diambil saja. Ini mengerikan. Inilah pesan yang saya ingin wanti-wanti. Ya, ini pesan yang saya ingin wanti-wanti. Karena saya ingin ingatkan bahwa kebaikan dari meningkatkan kepedulian kita kepada orang lain itu bahkan sering sekali dikotori oleh nilai-nilai ketidakikhlasan kita. Tapi kemampuan kita untuk mencegah diri dari sesuatu yang haram itu bukti bahwa kita ini benar-benar orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bagaimana kemudian Imam Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada kita, kalau kita ini hanya mengeluarkan harta kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang wajib, setelah itu kita tidak pernah berinfak, walaupun cuma sepeser pun gitu, 1 rupiah pun, maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap bisa memasukkan kita ke dalam surga sepanjang kita tidak menyentuh harta haram. Ini juga memberitahukan kepada kita bahwa mencegah harta haram itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar berinfak. Tetapi anehnya, saya ingin sampaikan juga kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, efek dari kehati-hatian kita, warak kita dengan harta-harta haram itu justru menghasilkan kepedulian, empati yang sangat tinggi. Ya. Dan memang di antara hal yang menghalangi kepedulian kita dan menumbuhkan kekikiran kita, bakhil kita adalah ternodainya ya, harta-harta yang selama ini kita nikmati dengan sesuatu yang haram. Mohon dicatat itu. Dan orang-orang yang senantiasa menikmati harta haram itu pasti akan takut miskin. Dan dia akan selalu berpikir ulang. Baik, ini yang pertama, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan di hari akhir. Ya. Kita ingat bahwa nanti di hari akhir kita sangat membutuhkan naungan, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha. Ini seorang laki-laki yang bersedekah wa akhfaha, dengan menyembunyikan. Saya ingin meluruskan kata akhfaha ini. Yang dimaksud dengan menyembunyikan di sini bukan berarti tidak memperlihatkan amalnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tingkat keikhlasannya itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia menyembunyikan kepentingannya, ya, keperluannya, kebutuhannya atas ketergantungannya dia kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan akhfaha.
Kalau dalam bahasa kita tuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi syarat. Saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian, kalau beramal itu tidak mesti juga harus menyembunyikan, tetapi juga tidak mesti juga harus secara terang-terangan. Ya beramal, begitu ada kesempatan beramal. Karena kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa tersanjung dengan pujian orang lain, jangan juga merasa terbuli atau terhina ketika orang lain menyepelekan nilai sedekah kita. Ini menjadi penting kalau kita ingin mendapatkan naungan di hari kiamat. Kemudian sedekah itu memberikan keberkahan pada harta. Nah ini yang kita ini kadang-kadang suka salah persepsi ya. Persis ketika kesalahan Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing ya. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, tolong bagikan daging kambing ini dan sisakan untuk kita sebagian. Lalu Rasulullah tinggalkan Aisyah. Kemudian Rasulullah pulang dan Rasulullah bertanya, apakah sudah dibagikan kambingnya? Sudah. Yang tersisa cuma ini. Ya dikatakan sebagian daging kepala. Lalu Rasulullah SAW kemudian meluruskan tasawur, persepsi Aisyah. Tidak. Yang tersisa ini, bukan yang kau pegang, tapi yang tersisa adalah apa yang telah engkau berikan. Itu yang tersisa. Makanya sifat dari sedekah, sifat dari infak itu sebetulnya bukan memberi, tapi menyimpan. Ya, bukan memberi, tapi menyimpan. Sebagian disebutkan dengan qarullah, meminjamkan untuk Allah. Ya, investasi untuk Allah. Sedekah. Itu makanya ada kalimat mana qasat shadaqatun min malin. Bahwa sedekah itu tidak mungkin mengurangi harta. Tidak mungkin. Kenapa? Yang pertama bahwa sedekah itu pasti menghasilkan keberkahan. Keberkahan itu kalau dalam bahasa singkat itu menghasilkan keberpihakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mentransfer nilai-nilai kebahagiaan untuk kita. Karena tidak ada sesuatu yang kita jaminkan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan. Makanya ada kalimat ketika orang membayar zakat, kita doakan kan, ajarakallahu fi ma a'taita wa barakallahu fi ma abqaita. Jadi dua sebab mengapa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Yang pertama karena Allah menjamin, ya Allah menjamin balasan pahala yang begitu tinggi, yang sangat dahsyat. Kalau kita baca Al-Qur'an itu satu nanti bisa jadi 700 kali lipat kan? Bagaimana cabang pohon itu tadi. Kemudian yang kedua ada doa tuh ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita. Dan Allah akan memberkahi harta yang tersisa. Inilah yang kemudian akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan mengapa harta kita itu tidak mungkin berkurang. Makanya ada kalimat dari ulama dan salafus saleh, kalau kita hendak menambah jumlah kepemilikan harta kita, itu bukan kita cari dalam tanda kutip, tetapi kita berikan kepada orang lain. Kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan saudara-saudara sekalian, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari orang yang sedekah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dia ada kalimat ya. Innal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wa aqradullahu qardan hasana. Sekali lagi. Wa aqradullaha qardan hasana
yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ada kalimatnya nih. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari laki-laki maupun perempuan, wa aqradallaha, dia telah meminjamkannya untuk Allah qardan hasanah, dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala yudha'afu lahum wa ajrun karim. Ada, Allah akan lipat gandakan nilai pinjaman yang kita titipkan kepada Allah, walahum ajrun karim, dan baginya mendapatkan balasan karim, balasan yang sangat mulia. Ini yang saya ingin ingatkan. Kalau ada kabar gembira ya dari Allah dan Rasul terkait dengan satu amalan, kita jadi na'lam, kita ini jadi tahu. Cuma masalahnya kita ini wala na'mal, kita tetap malas untuk mengamalkannya. Dia cuma bagian dari tamasya keilmuan kita saja, aset-aset ilmu, tetapi kita tidak amalkan. Maka saya ingin mari kita coba ketuk hati kita semuanya, agar berita-berita semacam ini bukan hanya sekedar tamasya keilmuan kita, tapi menuntut untuk kita amalkan. Ya. Bagaimana misalnya ketika saya senang tuh ada keropak yang diperjalankan usai sholat subuh. Karena kalau kita lihat salah satu di antara keutamaan orang-orang yang bersedekah, terutama di pagi hari, maka mari kita coba amalkan ya. Hendaknya ketika kita hendak berangkat sholat subuh atau bangun di pagi hari, kalau di rumah saya itu ada kotak amal. Jadi kalau saya, istri saya, anak saya bangun pagi-pagi, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengambil sesuatu dari uang yang kita miliki, yang dimiliki saya secara khusus, yang dimiliki oleh istri saya secara khusus, dan saya memaksa mendidik anak saya menyisakan uang setiap harinya untuk diberikan, dititipkan di kotak tromol rumah saya itu setiap bangun tidur di pagi hari. Ini menjadi penting, ya. Walaupun ini sebetulnya untuk memfasilitasi, ya, cara kita beramal agar lebih pagi. Maka kita berterima kasih nih kalau kemudian setiap habis sholat subuh diedarkan. Karena Rasulullah mengatakan, ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanjilani. Ya, tidaklah dari suatu pagi seorang hamba di pagi hari kecuali selalu ada dua malaikat yang turun di pagi hari. Fayaqulu ahaduhuma, dan di antara malaikat itu ada yang berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan tambahan harta bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akharu, dan malaikat yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi malaikat yang kedua itu berkatakan, ya Allah, berikanlah kebangkrutan, kepailitan kepada orang yang enggan bersedekah. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini sebetulnya konteksnya adalah berinfak untuk keluarga kita, ya. Walaupun sebagian mengatakan sedapat mungkin ada juga infak-infak sunnah yang kita lakukan di pagi hari. Makanya semakin kita bisa membahagiakan keluarga kita, anak dan istri kita di pagi hari, maka malaikat akan memberkahi. Dan ini luar biasanya. Ini dahsyatnya adalah keutamaan daripada makan sahur. Makanya di antara keberkahan makan sahur itu adalah ketika kita telah berinfak
Dan ini menjadi infak yang wajib, ya, untuk, dan saya ingin katakan bahwa di antara harta terbaik yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang kita berikan untuk anak dan istri kita. Ini mohon dicatat baik-baik. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba abdi ilayya bi syai'in," ya. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma iftaradtu alaihi, selain daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita ingin mengetahui infak terbaik di jalan Allah adalah infak yang kita berikan untuk anak dan istri kita. Dan momen waktu terbaik untuk membahagiakan anak dan istri kita adalah di pagi hari. Dan Allah ciptakan apa yang disebut dengan makan sahur. Makanya ini tasahuru fa inna fis sahuri barakatun. Makanya sebagian ulama mengatakan kita ini sebetulnya harus betul-betul memperhatikan sesuatu yang paling disukai oleh anak dan istri kita ketika mereka makan sahur. Karena di situ tersimpan keberkahan untuk kita. Jadi jangan main-main dengan keinginan dan permintaan anak-anak kita, istri kita, itu ketika mereka, "Abi, ayah, saya mau sahur dengan A, B, C." Kalau bisa diberikan. Karena malaikat itu akan mendoakan kita. Dan satu lagi adalah momen berbuka puasa. Allah Karim. Bahkan kita tahu kalau sahur itu ada keberkahan, ada juga malaikat salawat. Di momen berbuka puasa itu, nah ini kan saya juga ingin coba sampaikan kepada Bapak sekalian. Momen berbuka puasa itu salah satu momen yang sangat penting yang Allah ciptakan di bulan puasa, ketika kita puasa, selain makan sahur. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Untuk orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka, lihat kalimatnya. Dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Coba ada kalimat kebahagiaan bertemu dengan Rabb, itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan salah satu di antara kesempurnaan kebahagiaan kita ketika kita di surga itu adalah ketika kita berhadapan bisa memandang wajah Allah. Itu adalah kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga yang Allah sediakan untuk kita. Ini Allah sejajarkan kebahagiaannya ketika kita sedang berbuka. Kalau para hadis mengatakan, mengapa kita berbahagia ketika kita berbuka? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan mata rantai perintahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala larangan untuk makan dan minum itu sudah diputuskan, sudah dihentikan, sehingga kita bisa makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kemampuan kita untuk menahan lapar dan haus di hari itu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan amalan ibadah puasa kita dengan teramat dahsyat. Itu yang menyebabkan kita ini berbahagia. Bahkan doa orang yang sedang berpuasa itu kan dahsyat, ya. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah. Al-imamul adil, as-shaimu hina yuftir. Ya, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hina yuftir, ketika berpuasa. Kemudian wa da'watul ma'lum, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Lihat. Orang yang berbuka puasa itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting ketika Rasulullah SAW disediakan makan oleh Sa'ad bin Ubadah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Aftara indakum as-shaimun." Sungguh telah berbuka orang-orang yang berpuasa di tempat kalian. Wa akala ta'amukum al-abrar, dan telah makan orang-orang baik dari makanan kalian. Ada kalimatnya. Wa shallat alaikumul malaikah, dan malaikat bersalawat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian coba lihat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu fasilitas dengan hanya
memberikan makanan, bahkan sampai disebutkan dengan 1 butir kurma saja. Karena kalau kita lihat Rasulullah SAW itu berbuka puasa itu dengan rutab. Kalau nggak ada rutab dengan kurma, kalau nggak ada kurma dengan air. Itu berarti kan kalau kita lihat rangkaian makanan untuk membatalkan puasa itu ringan. Jadi kalau kita berikan orang lain untuk berbuka puasa, maka kita telah mendapatkan pahala puasa orang lain. Ini luar biasa ini. Inilah kehebatan dari sedekah itu. Bagaimana orang berjuang mempertahankan lapar dan haus, menjaga diri dari syahwat, menjaga diri lagwi dan rapas. Kita ambil dengan mudah pahalanya. Itu dengan makan kurma saya. Udah dapat kita pahalanya. Makanya sampai dikatakan sebetulnya kepedulian kita ini adalah perangkat yang sangat urgen yang Allah sediakan kepada kita, yang memang Allah sediakan pintu surganya begitu sangat lapang, sangat luas. Bisa bayangkan, Bapak berbuka dengan saya bawa kurma 3, kasih Bapak 1, kasih teman Bapak 1, saya makan 1, bertiga makan kurma. Saya telah mencuri 2 pahala dari 2 orang ini, 2 pahala puasa dan rangkaian amal yang dia dapat pada hari itu, saya dapat. Maka saya ingin katakan kepada Bapak sekalian, jangan hanya tahu, tapi amalkan. Kalau perlu kita coba sampaikan kepada istri, ya, haram belanja hari ini kalau tidak menyediakan makanan untuk tetangga kita berbuka puasa. Ini harus, gimana? Tidak punya semangat. Ya. Sementara pahala puasa itu dahsyat. Kenapa kita nggak mau? Ya. Dan ini yang dikatakan para ulama. Bayangkan Pak, hanya sekedar memberikan makan. Itu bukan berarti pemberian yang lain itu tidak bernilai. Kalau hanya sekedar memberikan makan aja balasan seperti itu, bagaimana dengan keperluan-keperluan yang lainnya? Dan kalau kita membaca hadis ya, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa itu. Ini memang statement ini, pemberitahuan Rasulullah SAW kepada kita ini memang berdasarkan betul-betul didasari oleh cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat berlebih untuk kita. Nah, saya ingin ingatkan kepada Bapak, hari ini sudah hari ke-6. Berapa kali Bapak menyediakan makanan dan minuman untuk orang lain? Nah, saya berharap sisa Ramadan yang akan berlalu ini coba upayakan, ya, upayakan. Baik, itu yang saya ingin sebutkan tadi ketika kita berinfak ya di pagi hari, kemudian infak terbaik itu infak yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Oh iya, ada satu hal juga yang saya ingin sampaikan. Ini ada banyak rangkaian-rangkaian amal yang mengiringi kesertaan kita ketika kita berbuka puasa, yang kemudian merusak nilai keberkahan puasa itu sendiri. Ya, karena keberkahan buka puasa juga dirusak, sehingga nilai puasa itu juga rusak. Dan di antara kerusakannya saya ingin sampaikan nih, karena ini sering terjadi. Kita sibuk dengan makanan kita, sehingga pelaksanaan sholat maghrib terlambat. Nah, ini. Termasuk di masjid-masjid. Kadang-kadang apalagi ada acara iftar. Nah ini iftar itu sebetulnya suasana yang sangat berkah, tapi dirusak begitu saja dengan pelaksanaan sholat maghrib yang terlambat. Pada Rasulullah itu cuma makan kurma 2 atau 3 butir, minum air, langsung sholat maghrib. Makanya di antara ini memang kalau Bapak membaca ya, setan itu sangat berkepentingan merusak iftar kita. Dan di antaranya adalah termasuk acara ngabuburit itu sebetulnya merusak. Karena sebetulnya
Kalau kita ingin memanfaatkan momen iftar itu hendaknya kita berkumpul bersama keluarga setengah jam atau paling lambat seperempat jam sebelumnya berkumpul, menciptakan suasana sakral, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir atau tilawah, setelah itu berdoa. Ini tidak dimanfaatkan karena kita sibuk cari makanan. Kalau nggak sibuk cari makanan, kita berdiam melihat televisi, rata-rata juga rusak pada akhirnya. Nah, saya ingin ingatkan itu ya. Padahal saya ingin ingatkan sekali lagi, ketika makanan itu dimakan oleh keluarga kita, yang pertama, kita telah mencuri pahala anak dan istri kita. Ya. Yang kedua, malaikat bersalawat untuk kita. Yang ketiga, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan kita akan kita raih secara sempurna. Jadi momen itu betul-betul hebat, dahsyat. Dan saya berharap kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon jangan sampai ada di antara kita yang sekali-kali mengabaikan kesakralan momen iftar itu. Dan mohon diingat agar semangat bersedekahnya tetap tumbuh. Terakhir, karena waktu sudah sampai ya. Terakhir yang saya ingin ingatkan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa membahagiakan orang lain di bulan Ramadan itu bukan hanya menunjukkan kualitas nilai ibadah ritual kita, tetapi ada kalimat as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu memperjelas apa sebagian para ulama, memperjelas kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin melihat kualitas iman kita dan kualitas nilai ibadah kita, maka lihatlah tingkat kepedulian kita. Dan siapa di antara kita yang tidak berhasil meningkatkan empati dan kepedulian kita di bulan Ramadan, dipastikan kita tidak akan pernah bisa lebih berempati, lebih peduli di luar Ramadan. Karena memang tingkat kepedulian, empati kita di bulan Ramadan itu sangat kondusif, di mana rangkaian-rangkaian sesuatu yang akan menghalangi ya kepedulian kita itu dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam suasana seperti ini kita masih bakhil, saya yakin di luar Ramadan kita pasti akan lebih bakhil. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membersamai kita di bulan Ramadan, dan mari kita tunjukkan. Dan mohon diingat, kalau kita bisa peduli sekedar memberikan makan dan minum, itu luar biasa balasannya. Bagaimana kalau kita kemudian peduli terhadap kepentingan-kepentingan umum, seperti misalnya masjid ini yang masih membutuhkan dana. Saya kira di bulan Ramadan juga menjadi bagian yang sangat penting kalau kemudian kita senantiasa berusaha untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan infrastruktur masjid ini. Dan yang lainnya, ya, saudara-saudara kita yang pada saat sekarang ini pasti banyak yang sangat membutuhkan, ya, akibat efek dari wabah pandemi ini, ya, COVID-19. Banyak yang sakit, dan yang terpenting adalah pengaruh ekonominya sangat jauh. Bahkan sebagian yang terjun bebas, itu banyak. Ya. Saya jadi sedih juga ya, karena sebelum Ramadan itu kemarin, Masya Allah, yang datang ke rumah, yang lewat pesan, itu banyak sekali. Yang mereka menjerit, ya. Saya khawatir, saya tidak bisa berbuka, tidak makan sahur untuk anak dan istri saya. Banyak sekali. Ya, saya kira itu memberikan peluang buat kita agar semakin mudah jalan kita menuju surga, dan peluang itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bergerak dan lebih peduli, dan insyaallah memang Allah ciptakan Ramadan kepada kita ini agar kita lebih peduli terhadap sesama. Saya kira cukup sampai di sini, dan kita akhiri sama-sama dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.